Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Optima TV dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali. Moga-moga Anda semua sehat walafiat. Kita masih membicarakan tentang asam lambung atau penyakit gastrik. Kalau pada video sebelum ini saya sudah membicarakan tentang komplikasi asam lambung yang melibatkan dari permulaan sistem pencernaan kita, itu dari mulut sampai turun ke kerongkong, sampai ke stomach, lambung, sampai kemudian ke small intestine, usus kecil, dan terus ke bawah ke large intestine atau usus besar, dan sampai kepada rektum. Yaitu ada yang ke atas, gejalanya, komplikasinya ialah seperti GERD, yaitu terjadinya acid reflux yang kawasan di dada itu akan rasa panas dan juga mual. Kemudian dia turun ke bawah akan jadi peptic ulcer, dan setelah itu akan jadi sembelit, yaitu susah berak atau constipation, dan bila berterusan lagi akan jadi satu penyakit yang kita sebut dengan wasir atau buasir, yaitu keluarnya darah ketika berak atau rektum, ujung usus besar itu ikut keluar. Dan komplikasi seterusnya ada yang kita sebut dengan fistula. Jadi setelah terjadinya wasir atau buasir, baik yang berdarah beraknya ataupun yang keluar ujung usus besar itu, setelah itu komplikasi seterusnya akan berlaku fistula. Fistula ini seperti borok yang berlaku di usus besar bahagian ujungnya tepi sebelah dalam. Artinya terjadinya pernanahan atau meroyaknya yang luka tadi, yaitu yang buasir tadi, jadi bernanah, kemudian di sebelah dalamnya kan persiapan untuk berak keluar. Maka berak yang tadi itu adalah toksin bercampur baur dengan kawasan yang luka tadi, boleh menjadikan luka itu memborok, menjadikan lebih parah sehingga bernanah. Kalau sudah sampai kepada bernanahnya di bahagian dalam usus besar itu, ini sudah kita sebut dengan fistula dan sangat berbahaya. Karena apa? Susah untuk mencucinya dan susah untuk sembuhnya. Kenapa? Karena di persekitaran yang luka tersebut itu najis kita. Dan untuk mencucinya juga susah karena dia di bahagian dalam daripada usus itu. Maka sering berakhir fistula ini dengan tembusnya usus itu, maka berak tadi tidak hanya keluar, tapi sebahagiannya masuk ke tempat bahagian usus besar ujungnya yang tembus tadi, yang pecah tadi. Ini akan mengakhiri sebahagiannya kehidupan orang tersebut. Artinya fistula ini boleh membawa kematian kepada pasien gastrik atau MAH pada awalnya ini. Ini sangat berbahaya dan hendaklah dirawat, diobati dengan betul. Waktu gastrik atau asam lambung jangan sampai terjadi
komplikasi seterusnya, apalagi sampai kepada fistula ini. Kemudian, kalau pada video sebelumnya saya menyebutkan ada tanda-tanda kepada asam lambung atau gastrik ini, yaitu tanda-tandanya itu seolah-olah orang ini sakit jantung. Seolah-olah orang yang gastrik atau asam lambung ini sakit jantung. Tetapi gejala-gejala itu setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tidak ditemukan sakit jantung pada orang ini, tetapi yang ditemukan ialah sakit asam lambung atau gastrik. Namun, kalau gejala-gejala ini sering timbul dan berlarutan untuk jangka waktu yang lama, nanti daripada pseudo heart disease, yaitu penyakit jantung tiruan ini, yang mana gejalanya seperti sakit jantung, tetapi diperiksa kemudiannya sakit jantung tidak ditemukan. Tapi lama-kelamaan akan jadi real heart disease. Jadi boleh jadi sakit jantung yang real, yang sebenarnya. Maka ini juga salah satu komplikasi daripada sakit gastrik atau asam lambung. Sering orang yang sakit gastrik, yang sakit asam lambung atau MAH berakhir dengan penyakit jantung. Jadi ini salah satu komplikasinya juga. Namun demikian, ada komplikasi yang lebih parah lagi pada orang yang sakit gastrik atau asam lambung ini, ialah apa yang kita sebut dengan IBS atau EBS, yaitu Irritable Bowel Syndrome. Sindrom buang-buang air besar. Artinya, sampai tahap yang begini, itu sepanjang usus dari lambung sampai ke tempat berak atau ujung rektum ini, itu semuanya sudah lemah. Aliran darahnya ke sana sudah tidak baik sama sekali. Maka ketahanan usus daripada lambung ke usus kecil sampai ke usus besar itu, dia tidak bertahan lagi. Tidak boleh melakukan pertahanan terhadap serangan-serangan yang datang ke organ pencernaan. Contohnya, orang yang sudah IBS ini, Irritable Bowel Syndrome ini, itu perutnya itu sangat-sangat sensitif. Dia salah makan sedikit saja sudah menjadikan dia cirit-birit atau diare. Salah makan sedikit saja yang pedas, yang biasanya tidak masalah, baik bagi orang biasa atau bagi orang yang gastrik, asam lambung yang belum sampai kepada tahap yang terlalu parah ini, maka biasanya salah makan sedikit tidak akan jadi masalah kepada pencernaan dan beraknya. Namun bagi orang yang sepanjang usus besar, usus kecil dan usus besarnya itu sudah totally lumpuh ketahanannya itu, maka sedikit salah makan saja, apa yang biasanya tidak jadi masalah sekarang sudah menjadi masalah. Sehingga di medik ada satu istilah yang disebut IBS ini, yaitu Irritable Bowel Syndrome, sindrom buang-buang air besar. Jadi biasanya bila sudah diberikan satu label kepada penyakit itu sindrom, itu berarti sudah tidak ada obatnya. Dan kebanyakannya di hospital atau di rumah sakit, kalau ada pasien atau pesakit yang seperti ini, yang makan saja sedikit dia sudah cirit-birit dan badannya sudah lemah, biasanya sudah susah untuk berjalan, maka orang ini kebanyakannya disuruh bawa pulang kepada keluarga pasien itu. Jadi artinya ini tidak bisa diobati lagi. Karena apa? Karena sudah jadi sindrom buang air besar. Nah, itu termasuk komplikasi kepada sistem pencernaan, penghazaman yang terganggu yang berawal daripada sakit asam lambung atau gastrik.
Nah, ini berlaku sepanjang saluran daripada mulut kita sampailah ke lambung, sampai ke usus kecil, sampai ke usus besar, sampai ke rektum. Maka komplikasi ini sangat-sangat ditakuti oleh orang yang gastrik atau asam lambung. Dan kalau sudah sampai ke tahap yang begini, sudah tidak banyak yang dilakukan. Kebiasaannya keluarga itu menjaga pasien itu di rumahnya masing-masing, ya terbaring seperti itu. Maka oleh sebab yang demikian, Anda yang sakit asam lambung, yang sakit gastrik atau yang sakit MAH, jangan sampai datang gejala yang begini. Jadi obatilah secara lebih baik, secara lebih betul, agar yang pertama komplikasi kepada sakit asam lambung atau sakit gastrik ini tidak berkelanjutan kepada yang lebih berbahaya dan lebih susah untuk disembuhkan. Seperti fistula tadi, itu sudah adanya borok di usus besar, di ujung usus besar itu, atau IBS, Irritable Bowel Syndrome tadi, yang mana perut usus, sepanjang usus orang ini sudah tidak ada kekuatan lagi. Sudah antibodi sudah tidak berfungsi lagi di sana. Kenapa? Karena sepanjang usus daripada lambung sampai ke usus kecil dan usus besarnya, ke rektum, ke hujung usus besar itu toksin sudah terlalu banyak. Toksin sudah terlalu banyak, sehingga darah bersih yang di sana ada antibodi kita untuk membunuh kuman umpamanya, untuk mempertahankan ketahanan tubuh kita, itu antibodi ini sudah tidak bisa sampai ke bahagian dalam lambung kita, usus kecil kita, baik duodenum atau usus kecil yang sebelah bawah, yang kita sebut dengan small intestine itu, ataupun usus besar atau large intestine tidak berfungsi lagi. Maka jangan sampai gejala-gejala, komplikasi-komplikasi yang seperti ini datang kepada Anda. Jadi lakukanlah perawatan dengan betul sehingga gastrik atau asam lambung boleh sembuh dengan baik dan sempurna. Jadi demikian, kita bertemu pada pembahasan yang seterusnya, insyaAllah. Dan komplikasi-komplikasi seterusnya daripada penyakit asam lambung, penyakit gastrik atau penyakit MAH ini akan kita kupas dengan lebih meluas, yaitu ke organ-organ yang berdekatan dengan lambung, seperti liver, seperti paru-paru, seperti juga ke ginjal atau buah pinggang, dan juga organ-organ yang berdekatan lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.